Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Channel-channel yang membahas berbagai macam pengetahuan isinya, alhamdulillah senantiasa berjalan. Nah, jadi untuk teman-teman semua, sebagaimana yang sudah ada pada layar teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan mengenai siklus urea. Nah, namun karena ini jarang didengar ya oleh teman-teman semua secara umum, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu siklus urea? Nah, sebelum kita melanjutkan kepada apa itu siklus urea dan seterusnya menjelaskan siklus urea, nah kita perlu ketahui bersama terlebih dahulu bahwa sebetulnya dalam tubuh kita itu ada salah satu siklus ataupun proses yang dimana proses tersebut dinamakan untuk proses metabolisme protein atau proses pembentukan protein dalam tubuh kita. Nah, ini itu merupakan gambar siklus ataupun proses pembentukan protein gitu. Nah, sebetulnya proses metabolisme protein yang ada dalam tubuh kita itu merupakan awal dari siklus urea ataupun siklus urea tersebut merupakan lanjutan dari proses metabolisme protein yang ada dalam tubuh kita. Mengapa siklus urea tersebut dapat dikatakan sebagai lanjutan dari proses metabolisme protein? Nah, oleh karena itu kita perlu membahas nih gitu ya beberapa hal dalam proses metabolisme protein tersebut untuk menjelaskan gitu ya, untuk menjelaskan apa kaitannya siklus urea dengan proses metabolisme protein seperti itu. Kita perlu highlight gitu seperti itu ya, perlu fokuskan pada hal-hal yang sudah saya tandai itu seperti itu. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa protein dalam tubuh kita itu kan akan diproses menjadi asam amino. Nah, asam amino tersebut akan diserap gitu ya. Mungkin teman-teman semua baru mengetahui hanya sebatas sampai asam amino aja gitu ya. Proses protein itu akan diproses sampai asam amino. Nah, jika kita lanjutkan kembali gitu ya. Jadi asam amino tersebut yang dihasilkan dalam tubuh itu akan diserap ke dalam darah. Jadi asam amino tersebut ada dalam darah. Nah, ketika asam amino tersebut sudah ada dalam darah, asam amino tersebut akan melanjutkan prosesnya hingga ke hati gitu seperti itu. Namun masih ekstrasel ataupun di luar sel ataupun masih dalam lingkup luas asam amino yang ada dalam hati gitu, hanya seperti itu. Nah, kemudian asam amino tersebut akan kembali melanjutkan perjalanannya sampai ke intrasel. Jadi asam amino tersebut dari awalnya dari darah lalu seluruh tubuh itu akan menuju ke hati dan dari hati pun akan masuk ke sel-sel yang ada dalam hati tersebut. Nah, kemudian asam amino tersebut ada yang langsung dimanfaatkan, namun ada juga yang tidak langsung dimanfaatkan ataupun ada yang kelebihan seperti itu. Nah, yang kelebihan tersebut oleh hati yang ada dalam sel-sel dalam hati tersebut akan diubah menjadi dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah asam keto dan yang kedua adalah amonia. Nah, asam keto tersebut akan disimpan, gitu ya, asam disimpan yang kemudian akan diubah kembali ketika dibutuhkan menjadi glukosa. Nah, jadi melalui informasi ini kita dapat mengetahui bersama nih, oh ternyata ada glukosa dalam tubuh kita yang dihasilkan dari bukan karbohidrat, melainkan dari asam keto tersebut. Jadi, oleh karena itu proses perubahan asam keto menjadi glukosa itu disebut dengan gluconeoglycolysis, yang dimana itu merupakan salah satu proses pembentukan glukosa non karbohidrat sifatnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang amonia tersebut akan diubah menjadi urea, yang dimana urea tersebut akan dikeluarkan secara ekskresi seperti itu. Dan pembentukan urea tersebut bukan hanya sebatas pembentukan amonia menjadi urea, melainkan ada siklus yang terjadi gitu ya dalam perubahan amonia dan menjadi urea tersebut. Nah, oleh karena itu urea tersebut dihasilkan melalui siklus urea. Nah, itu merupakan salah satu hubungan ataupun lanjutan gitu. Kenapa urea disebut menjadi lanjutan dari proses metabolisme protein dalam tubuh seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan kepada siklus ureanya itu tersendiri. Nah, jadi sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa pembentukan urea oleh amonia tersebut itu dilaksanakan secara intrasel. Nah, secara umum pembentukan urea tersebut dilaksanakan di dua unsur sel gitu ya, yakni mitokondria dan sitosol seperti itu. Jadi kita anggapkan
bahwa ini adalah mitokondria ya teman-teman. Yang animasi sederhana ini adalah mitokondria. Dan background dari slide itu merupakan sitosol seperti itu. Nah, tapi apakah teman-teman sudah membayangkan nih mana mitokondria, mana sitosol gitu ya? Kita review sedikit. Jadi dalam sel hewan itu ada berbagai macam organel ya teman-teman. Jadi salah satu organelnya itu adalah mitokondria. Nah, mitokondria itu yang mana sih? Nah, mitokondria itu adalah ini. Yang bentuknya seperti kacang ya teman-teman. Nah, ini adalah mitokondria. Nah, sitosol itu mana? Sitosol itu adalah ini. Yang dimana sitosol itu merupakan cairan yang ada dalam sel ataupun cairan-cairan yang ada di sekitar organel. Seperti itu. Jadi, kita perlu membayangkan ya, supaya penjelasan mengenai siklus urea tersebut dapat kita pahami secara detail seperti itu. Nah, jadi kita sudah membayangkan nih ya, sudah ada gambaran, oh ternyata sitosol itu adalah ini dan mitokondria itu adalah ini, seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjutkan kembali kepada pembahasan tadi mengenai siklus urea. Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa urea tersebut kan diawali menjadi dari amonia, gitu kan? Dari amonia. Nah, rumus dari amonia itu adalah NH3, teman-teman. Nah, amonia tersebut akan bergabung dengan CO2 dan dibantu oleh ATP untuk menghasilkan karbomil fosfat. Yang dimana karbomil fosfat itu dapat dihasilkan ketika dibantu oleh ornitin. Seperti itu. Jadi intinya NH3 plus CO2 yang dibantu oleh ATP dan dibantu juga oleh ornitin akan menghasilkan karbomil fosfat. Seperti itu. Nah, karbomil fosfat tersebut akan berubah menjadi sitrulin dan sitrulin tersebut masih dalam mitokondria ya teman-teman. Nah, kemudian sitrulin tersebut akan keluar dari mitokondria menuju sitosol menjadi agrinosuccinate. Nah, agrinosuccinate tersebut dihasilkan oleh sitrulin dan dibantu oleh ATP dan asam aspartat. Jadi intinya agrinosuccinate tersebut dapat dihasilkan dari sitrulin yang dibantu oleh ATP dan asam aspartat. Nah, kemudian agrinosuccinate itu akan berubah ataupun akan berproses menjadi dua bentuk yang berbeda, yakni fumarat dan agrinin. Nah, fumarat itu akan melanjutkan prosesnya kepada siklus Krebs ya, teman-teman. Dan agrinin akan melanjutkan prosesnya tetap di siklus urea tersebut, siklus urea ini. Nah, agrinin tersebut akan menghasilkan dua produk gitu ya, ada menghasilkan dua zat yang berbeda. Yang pertama adalah ornitin, yang kedua adalah urea, seperti itu. Nah, urea itu akan dikeluarkan dalam tubuh bersama dengan H2O melalui sistem ekskresi gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan ornitin itu akan kembali membantu amonia untuk membentuk karbomil fosfat dan siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, karena siklus ini adalah lingkaran siklus, maka itulah bukti ya bahwa urea itu adalah salah satu proses yang dinamakan dengan siklus urea, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu penjelasan mengenai secara sederhana mengenai siklus urea dalam tubuh kita, lebih tepatnya di dalam hati secara intrasel, seperti itu. Nah, mungkin ini merupakan salah satu penjelasan sederhana dari saya. Terima kasih atas segala penjelasan dari atas perhatian dari teman-teman semua. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan comment share video ini agar berbagai macam pengetahuan dalam dunia ini, dalam dunia biologi dan dunia-dunia yang lain dapat tersebarluaskan di dunia kita saat ini ya teman-teman. Karena ini merupakan salah satu ilmu Allah dan kita perlu mensyukuri gitu ya salah satu ilmu Allah ini dengan mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu ini kepada teman-teman, kepada khalayak luas. Oke, saya tutup dengan video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.